Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Kurnia dari kelas IF5. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Supply Chain Management, yaitu rantai pasokan. Rantai pasokan yaitu aliran dari material, informasi, uang, layanan melalui pabrik dan gudang hingga sampai ke tangan konsumen atau pelanggan. Selanjutnya, Electronic Supply Chain Management. Electronic Supply Chain Management atau sering disebut sebagai e-Supply Chain Management, yaitu konsep penggabungan dari bisnis elektronik dengan supply chain management, dan juga menggambarkan bagaimana anggota alur perdagangan bekerja sama hingga mengoptimalkan sumber daya dan peluang. Elemen-elemen dari rantai pasokan yaitu hulu, internal, dan hilir. Pada bagian hulu yaitu manajemen hubungan pemasok dan manajemen pembelian. Untuk internal sendiri, rantai pasokan internal, manufaktur, dan kontrol persediaan. Sedangkan untuk hilir yaitu distribusi, perdagangan, dan transportasi. Sedangkan untuk manfaat Electronic Supply Chain Management yaitu yang pertama, meningkatkan jaringan rantai pasokan. Yang kedua, meminimalkan penundaan. Yang ketiga, mengurangi biaya. Dan yang keempat, data yang akurat. Sedangkan infrastruktur dari rantai pasokan yaitu yang pertama, AD. Yang kedua, intranet. Yang ketiga, extranet. Yang keempat, portal perusahaan. Yang kelima, alur sistem dan alat-alat. Untuk AD itu sendiri yaitu memfasilitasi hubungan rantai pasokan. Yang kedua, intranet. Intranet yaitu jaringan internal perusahaan untuk kolaborasi. Sedangkan untuk extranet itu sendiri memfasilitasi komunikasi antara organisasi. Yang selanjutnya itu portal perusahaan, yaitu gerbang untuk kolaborasi internal dan eksternal dan komunikasi. Yang terakhir yaitu alur sistem dan alat-alat, yaitu mengatur alur informasi organisasi. Materi selanjutnya yaitu optimalisasi supply chain management. Tahapan dari optimalisasi yaitu terjadi pada perusahaan atau organisasi sendiri. Yang kedua, mewakili sebagian besar organisasi bisnis dalam perbaikan supply chain management. Yang ketiga yaitu menggabungkan kekuatan internal dengan perusahaan luar. Yang keempat yaitu masih sangat sedikit yang melakukannya. Sedangkan untuk tahapan terbagi dua yaitu internal dan eksternal. Untuk internal itu terdiri dari sumber pembelian logistik dan juga keunggulan internal. Sedangkan untuk eksternal itu sendiri yaitu konstruksi jaringan dan kepemimpinan dalam industri. Perkembangan dari tahapan optimalisasi yaitu yang pertama penggerak, yang kedua fokus, yang ketiga manfaat, yang keempat alat, yang kelima daerah aksi, yang keenam yaitu pedoman, yang ketujuh model, aliansi, dan pelatihan. Selanjutnya yaitu tahap yang pertama sumber pembelian dan logistik, terbagi menjadi tiga yaitu fokus, kerjasama, dan strategi. Untuk fokus itu sendiri terdiri dari sumber pembelian barang dan logistik. Sedangkan untuk kerjasama yaitu mampu bekerja sama dengan pemasok barang dan juga untuk penghematan yang optimal. Yang terakhir yaitu strategi, mampu memiliki strategi dalam ruang lingkup partner atau partnering dan juga outsourcing. Selanjutnya yaitu kemungkinan hasil dari tahap pertama. Yang pertama yaitu penghematan biaya pembelian 10-15%. Yang kedua, pengurangan tingkat persediaan barang 10-20%. Yang ketiga yaitu pengurangan biaya logistik 5-10%. Dan juga yang terakhir yaitu kesadaran akan cycle time meningkat. Selanjutnya yaitu tahap 2, keunggulan dari internal. Pada tahap 2 ini sendiri itu tidaklah mudah karena memiliki banyak kendala dan juga kesulitan. Contoh seperti resistensi atas perubahan. Yang selanjutnya yaitu menurunnya motivasi. Yang ketiga yaitu kekurang tepatan dalam ramalan. Namun
kemungkinan hasil dari tahap 2 itu sendiri yaitu yang pertama, penghematan tambahan sebesar 5-8% dalam biaya pembelian. Yang kedua yaitu penghematan tambahan dalam biaya logistik sebesar 3-5%. Yang ketiga yaitu tingkat persediaan barang menurun sebesar 5-10% dan juga kenaikan produktivitas konsultan.